Salam sehat saudara-saudariku yang terkasih, berjumpa kembali dalam renungan kita pada hari ini. Dalam hidup kita sehari-hari ada banyak tanda kehadiran Tuhan. Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa ciptaan yang kita lihat dalam dunia ini adalah salah satu tanda kehadiran Tuhan. Alam adalah tanda kehadiran Tuhan. Keteraturan semesta yang kita lihat antara siang dan malam, itu juga tanda kehadiran Tuhan. Bahkan kalau kita lihat lebih jauh lagi dalam pengalaman kita sebagai orang beriman, gereja itu adalah juga tanda kehadiran Tuhan. Jadi sesungguhnya dalam hidup kita sehari-hari, dalam dunia ini, sudah ada banyak tanda yang bisa kita sebut sebagai tanda kehadiran dan rahmat Tuhan. Bahkan mungkin dari hal-hal yang paling kecil ataupun yang paling besar, kita bisa menyebutnya sebagai aneka tanda dari kehadiran Tuhan. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, seringkali kita rupanya tidak puas melihat tanda itu sebagai tanda kehadiran Tuhan, kalau itu tidak menyangkut pada diri kita. Contohnya, kalau ada sesuatu peristiwa yang ajaib, lalu peristiwa itu menyangkut orang lain, itu kita belum sungguh-sungguh menerima itu sebagai tanda kehadiran Tuhan, karena tidak menyangkut pada diri kita. Mungkin inilah pengalaman yang dialami oleh orang-orang pada zaman Yesus. Maka mereka mengatakan, mereka meminta tanda lagi kepada Yesus. Padahal Yesus sendiri sudah menjadi tanda di atas segala tanda. Dialah Allah, bukan hanya tanda lagi, dia sudah ada. Allah yang hadir di tengah-tengah mereka. Maka ketika banyak orang meminta tanda, Yesus berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini tidak akan diberikan tanda." Saudara-saudariku, memang kepada orang-orang yang meminta tanda tidak diberikan tanda, karena mereka ini tidak akan mampu melihat tanda itu, betapapun besarnya tanda itu terjadi, kalau itu tidak menyangkut kepada dirinya sendiri. Sebagai orang yang beriman, kita mestinya mampu melihat tanda kehadiran Tuhan, tanda kuasa Tuhan, bukan hanya soal-soal yang besar, bukan hanya pada mujizat-mujizat yang besar, tapi lebih dari itu, kita harus mampu melihat Allah, melihat kehadirannya dalam peristiwa-peristiwa dan tanda-tanda yang sederhana. Sebab ketika kita mampu melihat itu, kita tidak akan sibuk lagi meminta tanda. Kita akan tidak sibuk lagi meminta mujizat atau meminta tanda-tanda yang lebih besar. Karena kita sudah tahu, bahkan dalam hal-hal yang kecil, Tuhan menunjukkan, mengenalkan dirinya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pastilah Tuhan itu sejak semula ingin dikenal, ingin orang dekat dengan dia, maka dia memberi tanda dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi seringkali kita tidak mampu melihat tanda itu, karena mata kita tertutup oleh karena keinginan yang terlalu besar. Mata kita seringkali tertutup oleh karena pikiran kita tidak sesuai dengan pikiran Allah. Maka saudara-saudariku yang terkasih, agar kita mampu melihat tanda kehadiran Allah dalam hidup kita, kita harus merendahkan diri kita dan melihat dengan jeli bahwa Allah hadir juga bahkan dalam peristiwa-peristiwa yang sederhana. Tuhan memberkati.